Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, 8 korban longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau belum ditemukan. Waktu pencarian ditambah hingga 3 hari ke depan. Sepekan pasca tanah longsor yang menerjang Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, petugas SAR gabungan kembali menemukan 2 korban di antara material longsoran. Hingga kini, total petugas SAR sudah menemukan 46 korban meninggal dunia. Namun, diduga masih ada 8 warga yang tertimbun material longsor. Pihak BPBD Natuna pun menambah waktu pencarian selama 3 hari ke depan. Ketemu berjumlah 46. Namun dari 46 itu ada 1 orang yang belum teridentifikasi. Nah, berkaitan dengan itu tentunya pencarian evakuasi sudah berakhir pada hari ini, tapi sudah kesepakatan dari Pak Rekan SAR yang sebagai koordinator lapangan sudah minta petunjuk kepada atasan beliau dan sudah dikeluarkan izin untuk perpanjangan selama 3 hari berikutnya. Sementara itu, korban selamat yang mengungsi di 6 posko pengungsian tercatat 2.240 jiwa. Rencananya, para korban akan direlokasi ke tempat aman. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Meski telah diblokir PPATK, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat berupaya membuka safe deposit box-nya. Uang yang tersimpan dalam safe deposit box salah satu bank BUMN diduga berasal dari suap. Penelusuran harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo terus bergulir. Sejumlah rekening miliknya dan keluarga telah diblokir PPATK. Namun sebelum diblokir, ternyata Rafael sempat berusaha mencairkan safe deposit box miliknya. Namun upaya Rafael gagal lantaran PPATK telah mendeteksi dan memblokir temuan safe deposit box berisi 37 miliar rupiah. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Safe deposit box ini hanya sebagian kecil dari harta Rafael. Sebelumnya PPATK juga menemukan adanya 40 rekening terkait Rafael Alun dengan mutasi mencapai 500 miliar rupiah. 40 rekening ini merupakan rekening atas nama konsultan pajak, perusahaan sekaligus rekening atas keluarga Rafael Alun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Dito Mahendra yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini tim Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penggeledahan di rumah Dito Mahendra. Penggeledahan berkaitan dengan kasus penyidikan korupsi tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Sebelumnya pada awal Februari silam, Dito sempat diperiksa selama 5 jam oleh KPK. Salah satu materi penyidikan perihal aset yang dimiliki oleh ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Gubernur Bali Iwayan Koster membatasi penyewaan motor oleh warga negara asing. Langkah itu diambil setelah maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Warga negara asing yang berada di Bali kerap ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, wisatawan asing juga kerap berkendara tidak mematuhi norma ketentuan yang ada.
Terkait maraknya pelanggaran tersebut, Gubernur Bali Iwayan Koster memutuskan akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh agen perjalanan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pariwisata. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2023 ini. Jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena turisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata. Berdasarkan data Ditlantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Kementerian Perhubungan mengadakan program mudik gratis angkutan darat tahun 2023. Ratusan unit bus dengan ribuan kuota penumpang disediakan bagi masyarakat yang akan mudik pada momen Lebaran tahun ini. Dan pemirsa, informasi tersebut akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Mengantisipasi mudik Lebaran tahun 2023, Kementerian Perhubungan menyediakan 585 unit angkutan darat berupa bus untuk para pemudik. Jumlah ini terbagi menjadi 459 unit untuk mudik dan 126 unit untuk arus balik dengan kuota sebanyak 24.072 orang. Adapun 30 unit truk juga disediakan untuk mengangkut sepeda motor, yakni 15 unit untuk mudik dan 15 unit lainnya untuk arus balik. Mulai siang tadi, Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mudik gratis melalui aplikasi Mitra Darat. Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk mengikuti program ini, di antaranya memiliki kartu tanda penduduk, melakukan registrasi ulang hingga membawa surat kendaraan bagi yang membawa kendaraan. Sementara itu, perjalanan ditujukan ke sejumlah tujuan perjalanan favorit yang didominasi wilayah Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan Sumatera. Tahun ini kita akan menyelenggarakan mudik gratis untuk 24.000 pemudik yang akan kita layani berapa 589 bis ya. Kita akan dilayani itu dan mulai hari ini kita bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mitra Darat. Jadi bagi saudara-saudara kita yang akan mudik silakan mendaftar, dan kita juga menyiapkan 30 armada truk untuk mengangkut sepeda motor. Dari mudik itu 15 truk, pulang juga 15 truk atau 900 sepeda motor lah bisa terangkut.